Wah, ini buatan nonton di sini tat. Nggih, ajeng rondo Mas. Nggih. Makat gasik nih kita. Nggih, siap. Teman-teman di sini mungkin kita punya kehidupan masing-masing ya, dan kita punya masalah masing-masing yang mungkin menurut kita bahasa diciprati. Mungkin menurut kita masalah kita berat, tapi ternyata setelah kita lihat orang lain juga punya masalah yang lebih berat juga. Nah, tapi kesamaan kita di sini semua adalah untungnya kita adalah orang-orang yang beriman. Untungnya kita orang-orang yang Islam, untungnya kita orang yang kembali kepada Allah ketika ada masalah. Nah, itu enggak terjadi di zaman ini saja, tapi terjadi di berbagai zaman. Dan saya sudah pesen teh. Oh, ini gimmick Mas. Ini teh aslinya. Maturun. Nah, kita nanti akan bahas mengenai kisah-kisah inspiratif. Semoga bisa membuat kita semua yang mungkin sekarang lagi punya masalah ya, bisa lebih legowo, lebih menerima apapun kondisi kita saat ini. Begitu Ustaz. Selamat datang di teras rumah. Sami-sami Mas, alhamdulillah. Niki kok ono manuk iki tak kira manuk apa ini sebule. Tenanan iki. Beneran nih Tat. Saya basah di sini Tat. Sing penting anggere ketelekan Mas. Iya Tat. Siap ini? Nggih. Langsung? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Mari kita sucikan Allah taala dari semua celah, dari semua kesalahan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyalahkan Allah dalam urusan apapun. Takdir-takdir kita yang tidak nyaman, keadaan yang tidak kita sukai, ajaran Allah yang tidak enak, semuanya jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari mensucikan Allah. Nggih, bertasbih subhanallah, maha suci Allah, karena Allah taala adalah Rabb yang selalu benar. Apapun af'alnya Allah, tindakannya Allah, qadha-nya Allah, ketentuan Allah yang berlaku atas kita dalam wujud keadaan dunia ini, ya, takdirnya Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kalau kita katakan 100% maka 100% benar. Kalau kita katakan 1000% maka 1000% benar. Sehingga Nabiullah Hud alaihissalam menyampaikan inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh Tuhanku Allah itu selalu ada di atas siratal mustaqim. Adik-adik sekalian nasadhaniyallahu wa iyyakum, ketika seseorang kemudian mengikuti siratal mustaqim, karena ini yang diridhai oleh Allah, maka dia pasti beruntung. Apapun keadaan dunia yang dia rasakan, ketika dia menetapi siratal mustaqim, maka dia adalah orang yang beruntung. Seseorang yang dihadapkan dengan masalah yang banyak,
pada waktu dia mentaati Allah Ta'ala, berjalan di atas Shiratal Mustaqim, maka pasti akan banyak pertolongan Allah yang melimpah kepada orang-orang itu. Karena Allah Ta'ala bahkan mewajibkan dirinya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, tidak main-main. Ini ada Tuhan penguasa alam semesta satu-satunya. Dia maha kuat, dia maha perkasa, dia maha menguasai segala sesuatu. Tidak ada perkara di dunia ini kecuali pasti tergantung dengan dia. Dia maha pengasih, dia maha penyayang, dan dia mewajibkan dirinya untuk membantu orang-orang yang beriman kepadanya. Tidak main-main. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana haqqan alaina, bahkan Allah menyampaikan dengan kata-kata itu. Haqqan alaina, wajib bagiku. Nasrul mu'minin, membela dan menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan berbagai macam kisah terkait dengan orang-orang yang beruntung. Ini kemarin panitianya menyampaikan begitu. Waduh, golek makalah, siapa komen kita bikin makalah. Nggih. Nah, adik-adik sekalian, rasadhaniyallah wa iyyakum, kemudian tersirat ide di kepala saya itu, saya kepengen membahas tapi bukan dari sisi tafsir. Surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat ke-11. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman di dunia ini ada bermacam-macam. Orang yang beriman itu ada yang wajahnya cantik, ada yang tidak cantik, ada yang wajahnya tampan, ada yang wajahnya tidak tampan, ada orangnya kaya, ada yang tidak kaya. Tapi semuanya disatukan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang beriman. Ini sesuatu yang pernah ditanyakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam di dalam satu riwayat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika Nabiullah Adam alaihissalam, nenek moyang kita itu diperlihatkan anak keturunannya, maka beliau melihat anak keturunan beliau itu ada yang wajahnya tampan, ada yang wajahnya cantik, ada yang tidak. Ini ditanyakan oleh seorang manusia yang diciptakan dengan tangannya Allah yang suci, tidak main-main. Anak keturunannya itu diciptakan oleh Allah dengan cara ditiupkan roh ke dalam rahim sang ibu. Tetapi ada satu manusia yang dia diciptakan dengan tangannya Allah yang maha suci. Siapa itu? Nabiullah Adam alaihissalam. Maka bentuknya Nabi Adam itu indahnya tidak terkirakan. Kalau panjenengan mendapatkan pernah satu keterangan ulama bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu tampannya setengah, itu maksudnya setengahnya Nabi Adam. Ini keterangan sebagian ulama. Nabi Yusuf yang begitu tampan, yang membuat banyak wanita yang melihat beliau sampai memotong jarinya tanpa terasa, itu hanya setengah ketampanannya Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam itu ketika melihat anak keturunannya kok wujudnya seperti kita, maka Nabi bertanya, wahai Allah kok begitu, kenapa? Kok beda banget oleh aku yo? Iya, salahin yang ndi iki? Pesek tadi. Kayak panganane kok ming krokot. Ya. Wah, ini yang tidak bisa bahasa Jawa, nyuwun ngapunten nggih. Ada subtitlenya ya, Tad? Ya nanti silahkan diterjemahkan nggih. Tanyakan kepada sampingnya. Kalau perlu silahkan buka Google Translate, ya nanti silahkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, itu untuk menguji mereka sehingga nanti akan terlihat siapa orang yang bersyukur kepada nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah ciptakan dia dalam wujud yang indah, maka kewajiban dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau misalkan Allah ta'ala menciptakan dia dalam bentuk yang tidak indah, waduh musibah ini Mas. Musibah. Maka itu adalah ujian yang membuat dia harusnya bersabar kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan nanti akan mengangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman apapun keadaannya dia pasti beruntung. Tetapi kenapa kadangkala ketika kita menjadi orang yang baik itu masalahnya banyak? Nah itu Tad. Nah, ya. Adik-adik begini sebenarnya. Sesuatu itu akan menjadi masalah kapan? Ketika kita menganggap itu sebagai satu beban kehidupan yang berat.
Tetapi ketika kita memahami itu sebagai sesuatu yang penting tetapi tidak membebani kita, yo sakjane ora patio masalah, tidak terlalu masalah. Saya ulangi kalimatnya. Waduh, Lik. Sesuatu itu adik-adik akan terasa berat masalah itu. Itu kapan? Ya ketika kita menganggapnya berat, meskipun memang itu beban. Ya. Tetapi ketika kita menganggap itu sebagai sesuatu yang penting, itu masalah, tapi tidak membebani jiwa kita, ya dia tidak akan membebani jiwa kita. Ya, mungkin kalau kita ibaratkan sebenarnya begini, kita ibaratkan ada dua perkara yang ada di depan kita, yang satu enak, yang satu tidak enak. Kan tinggal bagaimana agar yang tidak enak itu tidak mengganggu kita. Ya sudahlah, kita fokuskan sesuatu yang enak, yang kita sukai saja. Yang tidak enak tidak terlalu kita fokuskan, kan tidak akan mengganggu. Loh, nggih mboten? Iya, iya. Iya tidak, kan begitu. Ya, tinggal kita memfokuskan seluruh perhatian kita, seluruh rasa kita kepada sesuatu yang nyaman untuk kita. Maka begini, saya pernah menyampaikan sebelumnya. Ya, kita ini kalau punya masalah dengan istri atau suami kita, ada kaidah yang diajarkan oleh Allah. Sama seingat saya sampaikan di kajian sebelumnya. Allah menyampaikan wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini yang sudah menikah, saya, Mas Afif dan lain-lain. Itu pasti akan merasakan. Allah menyampaikan kalau kita punya pasangan hidup, Allah menyampaikan, fa in karihtumuhunna, kalau engkau tidak suka dengan pasangan hidupmu, dengan istri-istrimu, kata Allah, sebenarnya tidak hanya istri, kepada suami juga. Fa asa an takrahu syai'a, bisa jadi kata Allah memang engkau tidak suka, pancen memang betul-betul tidak suka. Misalkan saya tidak suka dengan seorang manusia yang kalau tidur ngorok misalkan. Ngorok itu bahasa Indonesianya apa ya, Mas? Dengkur. Mendengkur. Dengkur. Tapi tidak ya, saya tidak begitu. Misalkan, ya. Fa'asa antakrahu syai'a, memang betul-betul kamu tidak akan suka kata Allah. Memang tidak bisa, ya memang kenyataannya kita tidak suka. Tetapi kata Allah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tetapi ketahuilah Allah menciptakan dari pasangan hidupmu itu sesuatu yang jumlahnya sangat banyak. Apa itu? Kebaikan-kebaikan. Tetapi Allah ciptakan dari dia itu kebaikan yang jumlahnya banyak kata Allah. Yang tidak kita sukai satu, yang kita sukai sebenarnya dari dia ada 15. Kenapa tidak kemudian kita fokuskan perhatian kita kepada yang 15, kita abaikan yang satu. Itu saja kepada pasangan hidup kita loh, Allah mengajarkan begitu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, semua ketetapan Allah, semua takdir Allah yang menimpa kita itu pasti ada manfaatnya. Tidak ada yang tidak. Apapun itu, musibah, bencana, apa saja, itu pasti ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini sia-sia. Kenapa tidak kita fokus kepada hikmahnya saja? Kalau memang itu rasanya tidak nyaman. Qad aflahal mu'minun. Orang yang bisa bersikap seperti ini, maka dia sungguh beruntung. Kenapa? Ini bagian dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang berbaik sangka kepada Allah, Allah berikan kepada dia sesuatu yang sangat indah. Faman dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qala di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau orang punya praduga baik kepadaku, baginya kebaikan. Tetapi kalau orang punya praduga yang buruk kepadaku, baginya keburukan. Kisahnya Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Ya, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin wanita ketika Allah dan Rasulnya telah menurunkan ketetapan, dia memilih pilihan yang lain dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini ayat turun berkenaan dengan siapa? Dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha, wanita. Hatinya lemah lembut, perasaannya tajam, ya. Suatu saat Rasul kita datang ke rumah beliau, waktu itu belum menikah dengan Rasul kita Muhammad SAW. Jadi Zainab binti Jahsyin ini latar belakangnya beliau ini mengidolakan betul Nabi kita sejak beliau masih muda.
Sampai kalau bahasa kita itu cita-citanya saya akan menikah dengan orang itu. Gede. Wes gek piye kuwi? Terkiwir-kiwir. Nggih. Kemantil-mantil bahasane wong Jawa. Wah, ini bahasa cocok nggih. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia susah itu. Nanti silahkan tanyakan kepada teman panjenengan. Cinta mati tadi. Ya, wah pokoknya gitulah. Sehingga suatu saat Rasul kita Muhammad SAW datang ke rumah beliau, orang tua beliau untuk melamar. Betapa bahagianya itu. Wah, terbang ke awang-awang kebahagiaannya. Hatinya betul-betul melayang ke tempat yang paling indah. Kenapa? Apa yang dia cita-citakan tercapai. Saya datang ke rumah panjenengan untuk melamar Zainab. Tapi rupanya kalimatnya belum titik, itu masih koma. Habis koma ini yang jadi masalah. Bukan koma semaput pingsan loh ya. Kalimat itu habis koma itu yang jadi masalah. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Saya akan melamar Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Sakit itu. Bukan karena Zaidnya bukan orang yang soleh, bukan. Bukan karena Zaidnya orang yang penampilannya jelek, tidak. Zaid bin Harithah itu seorang lelaki yang kulitnya putih, penampilannya indah. Beliau akhirnya nanti menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu orangnya hitam, dari pernikahannya melahirlah Usamah bin Zaid yang kulitnya hitam. Sehingga para sahabat itu kan geger, loh ini bapaknya putih kok anaknya ireng gak piye kuwi. Karena Zaid bin Harithah itu orang yang penampilannya ya indah. Ya, hanya masalahnya beliau mantan budak. Oh iya. Maula beliau itu dari orang yang tidak punya harga, lalu dimerdekakan oleh Rasul kita Muhammad SAW sehingga menjadi maulanya Rasul kita Muhammad SAW. Sedangkan Zainab binti Jahsin itu seorang bangsawan. Sudah kan? Iya, Ustaz. Kita selesaikan dulu ya. Oke. Nanti kita lanjutkan. Kalimatnya belum rampung ini kisahnya. Sekian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita laksanakan Ba'da. Saya kembalikan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kisah kita dibuka dengan kisahnya apa ini, bisa dibilang percintaan segitiga. Percintaan segitiga antara Rasulullah, kemudian anak angkat beliau. Siapa tadi namanya? Zaid bin Harithah sama Zainab binti Jahsy yang bangsawan dan menikah dengan Zaid. Nanti akan ada perpindahan atau pergantian pernikahan. Jadi, kok tak spill sekarang. Dan nama Zaid juga disebutkan di Quran, Ustaz. Ya. Satu-satunya nama sahabat yang disebutkan di Quran. Nanti kita lihat apa hikmahnya setelah sholat isya berjamaah. Silahkan buat teman-teman nanti bisa sholat isya berjamaah di lantai 2. Oke, kita jeda sampai setelah sesi sholat isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sebelum isya tadi kita sampai di pengenalan dulu, Ustaz, mengenai 3 orang yang akan kita kisahkan, Rasulullah, Zaid dan Zainab binti Jahsy. Nah, ini ada hikmah apa yang bisa kita ambil malam ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kita masih membahas ayat pertama. Sekali lagi ini bukan tafsir per makna, tapi kita sampaikan kisah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang mukmin itu orang-orang yang betul-betul beruntung.
Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan keberuntungan apapun wujudnya. Kita lanjutkan kisah tadi. Pada waktu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku datang untuk melamar melamar Zainab. Untuk Zaid, kata-kata untuk Zaid itu berat. Bagi siapa? Bagi Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Sampai kemudian beliau itu spontan menjawab. Apa ucapan beliau? Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, saya tidak mau menikah dengan Zaid. Ya mungkin kalau mbak-mbak ya, karena panjenengan kaum wanita, nek mas-mas Anda bayangkan ini seorang wanita yang hatinya lemah lembut, yang perasaannya tajam nih. Beda dengan kaum lelaki. Kaum lelaki sih ndablek iso. Ora kecekel adine, kecekel Mbak Yune misalkan. Ora kecekel rumah 001 masih bisa 002 gitu. Ya, rumahnya. Kaum wanita tidak begitu. Ya, tidak begitu. Bahkan berbeda warna rambutnya saja mungkin sangat mengecewakan. Gitu, Mbak. Diulangi lagi oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya datang melamarkan Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid. Itu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha menjawab, ya Rasulullah, saya tidak mau menikah dengan Zaid. Ketika dua kali jawaban itu, Allah Ta'ala langsung menurunkan ayat tadi surat Al-Ahzab itu. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak, tidak boleh seorang mukmin lelaki atau wanita ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan satu putusan, kemudian dia memilih putusan yang lain. Begitu dibacakan di hadapannya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, itu beliau langsung bisa menjawab, ya Rasulullah, saya mau menikah dengan Zaid. Tidak main-main loh ini. Ini diucapkan oleh seorang wanita, sekali lagi yang hatinya lemah lembut, yang penuh dengan perasaan. Dia sanggup menekan perasaan kecewa. Beliau sanggup untuk menekan perasaan tidak nyaman dengan mengucapkan, ya Rasulullah, saya mau menikah dengan Zaid. Tidak main-main. Beliau dengan kepatuhannya kepada Allah siap untuk melangkah, yang langkah itu akan mempengaruhi kehidupannya mungkin kalau kita bisa jadi sepanjang hayat. Ya, kalau sepanjang hayat mungkin bahasa kita, beliau akan merasakan kekecewaan itu ya sepanjang hayat. Kenapa? Karena beliau kepengen menikah dengan Rasul Muhammad SAW, tetapi rupanya beliau menikahnya dengan mantan budak beliau. Itu kalau misalkan berlangsung pernikahannya panjang sepanjang hayat, ya dia akan menanggung beban itu sepanjang hayat. Dan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha menyanggupi itu, tidak main-main. Kalaupun toh misalkan kita katakan ini pahit, maka beliau dengan semua kemantapan hati, beliau sanggup untuk menikmati kepahitan itu demi mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Rugi dong? Enggak. Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu sungguh beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjamin penguasa alam semesta yang maha bijaksana, maha penyayang, maha pengasih. Bahkan kasihnya Allah, sayangnya Allah kepada manusia itu melebihi kasih dan sayangnya Allah. Melebihi kasih dan sayangnya seorang ibu yang paling mencintai anak bayinya. Wes. Kurang apa? Dan betul, setelah sekian saat menikah, akhirnya kemudian terjadi permasalahan di dalam pernikahan. Karena memang tidak sekufu pernikahan ini. Maka mbak-mbak panjenengan mangke, adik-adik, ya para ahwat, kalau panjenengan menikah, Anda punya hak untuk menetapkan kufu. Kufu itu setara. Ya. Dan mas-mas sekalian yang hadir, semoga Allah mudahkan urusan panjenengan dalam urusan menikah. Ya, panjenengan nanti kalau misalkan melamar wanita, kok wanita punya keinginan agar calonnya setara dengan dia, Anda jangan marah. Ojo tok dalile barang siapa yang didatangi oleh seorang lelaki yang soleh, ya baik agamanya,
kemudian ditolak maka difitnah yang jangan pakai dalil itu. Itu dalil untuk walinya. Kapan? Ketika calonnya, ketika ukhtinya mau. Kemudian kok orang tuanya tidak mau, itu dengan dalil pakai itu boleh. Tetapi kalau untuk ukhtinya tidak bisa itu Mas. Ya. Anda masih ingat kisahnya Thabit bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau orang yang pertama kali dikhulu oleh istri beliau. Jadi kalau kisah khulu pertama kali itu kisah istrinya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kurangnya apa Zaid bin Arqam? Ahlul Badar, as-sabiqunal awal, kurangnya apa? Kurangnya satu. Saya pernah mendapatkan istrinya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menyampaikan, ya Rasulullah, saya tidak kepengen menjadi orang yang bahasa singkatnya kufur nikmat. Kenapa? Nah rupanya saya pernah mendapatkan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu itu kalau berdiri dengan para sahabat itu yang paling pendek. Mungkin kalau kita sekarang istrinya 175, suaminya 155. Sehingga kalau berjalan istrinya sekarang berjalan dengan anaknya. Waduh. Ini kok tua yo, brengosnya dawa ikan. Belum merasa tidak sekufu dari sisi itu. Anda jangan pakai dalil, Mbak, jangan begitu Mbak. Saya tuh lelaki yang soleh, fitnah besar. Saya tokang, jenengan kudu ngilo niku. Berkaca, kenapa? Wanita punya hak kufu. Sekufu itu standar, sepadan, setara. Memang yang paling baik dalam urusan agama. Tetapi kalau wanita meminta kufu dalam urusan dunia, Anda jangan marah. Ya, Anda jangan marah. Istri panjenengan, calon istri panjenengan kemana-mana naiknya Brio. Ya panjenengan minimal naiknya Ayla lah. Waduh. Nek ora yo Etos. Atos. Atau 90 ya 90. 2001 wis ora apa-apa. Ya, kira-kira begitulah. Kalau misalkan dia melihat dengan cara itu Anda tidak boleh marah dan itu memang haknya wanita. Begitu. Lah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha itu kurang imannya apa? Zaid bin Haritsah itu kurang imannya apa? Anda jangan tanya ini ahli swarga kabeh iki. Manusia pilihan semuanya, tapi kan memang tidak sekufu. Akhirnya di dalam kehidupan keluarganya penuh dengan konflik. Kenapa? Ya memang tidak sekufu. Yo tidak setara. Akhirnya kemudian karena konflik itu ya tadi disebutkan sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat nyebut nama Zaid. Kurang ngapi apa? Falamma qadha Zaidum minha wa tara zawwajnakaha. Ketika Zaid telah menyelesaikan urusan pernikahan itu, diceraikanlah istrinya. Aku nikahkan engkau wahai Muhammad dengan perempuan itu siapa? Zainab binti Jahsy. Qad aflahal mu'minun, enggak main-main ya. Betul-betul akhirnya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha dinikahkan bahkan oleh Allah langsung dari atas langit ketujuh loh. Enggak main-main itu. Qad aflahal mu'minun. Wih, Mbak sing cilaka Zaid bin Haritsah no Mas, terkiwir-kiwir no mboten. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan Zaid akan menikah dengan seorang wanita yang lebih baik daripada Zainab. Siapa itu? Ummu Aiman radhiyallahu anha. Seorang wanita berkulit hitam tetapi cantik. Waduh, nek diberikan bayangannya siapa ya Mas? Siapa ya. Wanita Afrika berkulit hitam tapi cantik. Ya nek mungkin kalau sekarang ya model internasional lah mungkin. Ya, cerdas, bertakwa kepada Allah, sangat dihormati oleh Rasul kita Muhammad SAW sampai seakan-akan dianggap ibunya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, seorang wanita penghuni surga, tidak main-main dan pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang yang beriman pasti beruntung. Tidak mungkin tidak. Ya, kita bicarakan ayat yang lain untuk membicarakan kisah qad aflahal mu'minun. Allah menyampaikan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhum bi ihsan. Ini kisah kedua, Mas. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha. Was-sabiqunal awwalun. Ini kisah yang kedua. Sekali lagi ini kita tidak menafsirkan dari sisi fikih, bukan loh, kita membicarakannya kisah aja. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah.
Kita bicarakan tentang as-sabiqunal awwalun secara global karena jumlahnya banyak nggih. As-sabiqunal awwalun ini menurut sebagian ulama orang yang beriman kepada Rasul ketika di Makkah sekitar 130-an orang. Sekitar itu. Ya, kemudian kalau sahabat-sahabat yang masuk Islam bai'ah Ridwan bai'atul Aqabah kedua itu 72 orang. As-sabiqunal awwalun. Ya. Dari golongan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, tidak main-main. Apa pahalanya? Allah ridho kepada mereka. Di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, terutama sahabat-sahabat Muhajirin yang meninggalkan segala kekayaan yang mereka miliki di kota Mekah. Wah, tidak main-main. Ini pekerjaan yang sangat berat. Anda coba bayangkan seorang manusia yang berpuluh-puluh tahun tinggal di suatu negeri, sukses, dia harus meninggalkan negeri itu seluruhnya. Kalau orang Jawa itu menyampaikan bedol desa, Mas. Wah, itu istilah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agak panjang kalimatnya. Maka kalau panjenengan mau itu belajar bahasa Jawa. Ya, kalau bahasa Jawa itu mirip-mirip dengan bahasa Arab. Kosakatanya sangat banyak dan Anda bisa mengungkapkan satu peristiwa itu dengan menggunakan kosakata tersendiri dan itu maknanya mengena. Oh, disampluk, didugang, didupak, dibuanteng, ditendang. Wah, itu sama-sama intinya dipukul itu dan disakiti itu. Wah, itu macam-macam wujudnya. Ya. Jadi hadirin sadani Allah wa iyyakum, Allah Ta'ala as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor ini ketika dia meninggalkan semua yang ada di Mekah itu, bedol itu ditenggualkan semuanya. Jadi betul-betul rumah hilang, kekayaan hilang, pekerjaan hilang, keluarga hilang, tetangga hilang, teman-teman hilang, semuanya pergi ke satu negeri yang asing tanpa membawa apa-apa. Kalaupun toh ada yang bisa dibawa, ya yang sekedar bisa dibawa saja. Sebentar, saya kok tiba-tiba lupa ya. Ada seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ketika beliau hijrah ke Madinah, itu rumahnya dipakai oleh Abu Jahal. Ya, sakit rasanya itu. Diambil, dipakai itu. Ya. Wah, itu nek aku loro tenan, Mas. Wah, sakit hati, apalagi kemudian dia foto selfie ditampilkan di IG. Wah, itu semaput rasane, Kang. Waduh, rumah kowe kan memancing ning kono kae kangen. Sakit betul itu. Diambil, dipek itu diambil oleh orang musyrikin Quraisy. Sakit betul. Semuanya ditinggalkan. Ya. Tapi apakah kemudian mereka sia-sia? Enggak. Pahala di akhirat radhiyallahu anhum. Allah ridho. Bayangkan kata-kata ini datang ketika orang-orangnya masih hidup. Anda bisa bayangkan itu. Apa itu ridho? Ridho itu adam sukhat, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ridho itu Allah tidak akan marah. Bayangkan orangnya masih hidup, Allah mengatakan aku tidak akan marah kepadamu. Itu kira-kira kalau kita apa yang terjadi? Betulnya bodong kan? Ya. Pesta. Pesta itu. Ya. Bayangkan ada orang yang hidup di dunia ini, dia masih makan, masih minum, masih tidur, masih bekerja. Allah mengatakan aku tidak akan marah kepadamu. Ya. Wa ridwanu minallahi akbar, dan Allah menyampaikan dalam surat Taubah, dan ridho Allah itu lebih besar dari surganya Allah Ta'ala. Ketika penghuni surga sampai di surga, menikmati surga, Allah Ta'ala bertanya, wahai hambaku, maukah kalian aku beri sesuatu yang lebih besar daripada ini? Sampai penghuni surga bingung, wahai Allah, apakah ada sesuatu yang lebih dari surgamu ini? Apa kata Allah Ta'ala? Allah menyampaikan, hari ini, saat ini, aku halalkan bagi kalian ridhoku. Allah tidak akan marah selamanya kepada penghuni surga, apapun yang dikerjakan penghuni surga. Orang surga mau minum khamr tanpa harus datang ke outlet 39. Setiap hari minumnya telung gentrong wes kan. Tidak hanya satu sloki, silahkan. Allah tidak akan marah. Apalagi syahwatnya penghuni surga itu 400 kali lipat kata Rasul kita Muhammad SAW daripada syahwatnya penghuni dunia. Allah tidak akan marah.
Kemudian Allah Ta'ala, karena Allah telah ridho kepada penghuni surga, Allah buka hijab antara dirinya dengan penghuni surga. Sehingga waktu itu orang yang masuk surga bisa melihat Allah Tuhan kita yang maha indah. Sampai disebutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, waktu itu penghuni surga, saking indahnya Allah, lupa dengan nikmat surga. Tidak main, ini di surga, di akhirat. Mari kita bicarakan apa yang mereka dapatkan dari dunia. As-sabiqunal awwalun, itu ketika Rasul kita Muhammad SAW wafat, maka mereka ada yang jadi khalifah, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, dan gubernur waktu itu seperti menguasai satu negara. Ya, di antara mereka ada pengusaha-pengusaha besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau wafat, salah satu kekayaannya itu kalau kita bahasakan dengan kata-kata hektar, beliau punya tanah seluas 70.000 hektar. Ini mungkin kalau kita ya punya kebun kelapa sawit. 70.000 hektar. Ya. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun beliau ketika jadi khalifah pakaiannya tambal 12, hartanya beliau habiskan untuk Allah Ta'ala dan Islam. Kayanya. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu termasuk 10 orang mubasyir bil jannah itu, beliau punya rumah sampai berapa tingkat tingginya. Ini 1400 tahun yang lalu loh. Kalau sekarang mungkin biasa ya. Ini 1400 tahun yang lalu. Siapa lagi? Zaid bin Arqam yang tadi kita ceritakan, tadi Sabit bin Arqam, ini Zaid bin Arqam. Sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu itu ketika menyimpan emasnya setelah Rasul wafat. Ini pahala dunia loh. Pahala akhirat tadi kita bicarakan. Itu dikisahkan oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah itu. Sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu itu kalau menyimpan emasnya, maka beliau akan memotong-motong emasnya dengan menggunakan kapak. Jadi coba nanti mas-mas yang sudah menikah, Anda minta perhiasan istri Anda yang terbuat dari emas. Oh, perang dunia tadi. Kemudian Anda potong pakai kapak, nanti peristiwanya masuk ke KUA loh, itu bisa jadi. Ya, kezaliman kepada istri. Ini sahabat Zaid bin Arqam itu kalau menyimpan emasnya saking bungkahannya besar, itu beliau potong-potong menggunakan kapak. Lalu beliau simpan. Pahala dunia. Ya. Siapa lagi? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ketika beliau wafat di dalam rumahnya ada uang milik beliau halal sebanyak 150.000 dinar. 1 dinar 4,5 gram. 1 gram 1.400 hari ini harganya. Nggak usah dihitung ya, bukan uang kita Pak. Nggak usah dihitung Pak. Pokoknya banyak itu. Ya. Itu uang yang disimpan cash di dalam rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau syahid. Iya. Saya pernah mendapatkan di dalam kitab yang lain. Kalau panjenengan melihat Gaza itu ada kota kecil di pinggiran Gaza yang masuknya Mesir namanya Al-Aris. Ini kota tua, usianya udah ribuan tahun, ini 2.000-3.000 tahun. Ada kota kecil namanya Al-Aris. Dulu Aris itu kalau ditarik garis ke tengah sampai Daumatul Jandal, itu sepanjangnya kebun kurma milik satu orang. Siapa itu? Siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sak negara mungkin lalu kita sekarang. Ini satu orang, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebutkan al-asyru mubasysyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu paling tidak kaya. Saya tidak katakan miskin loh ya, karena mereka tetap kaya. Paling tidak kaya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paling zuhud Abu Bakar. Tapi yang paling tidak kaya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu pun pada waktu beliau wafat, istrinya 4, umul waladnya 11, putranya 35. Waduh. Iku nek wong ora kaya ora iso kuwi Mas. Gak bisa tadi. Ya. Satu hari makan sekali 10.000. Ya, kalikan 3 kali berarti 30.000. Kalikan 11, 4, 15, 35, 50. Berapa itu? Rasa dihitung meneh itu duitnya Mas. Nah. Susah. Itu kebutuhan hidupnya keluarganya Ali bin Abi Thalib 1 bulan itu hanya untuk makan loh. Kalau kita hitung dengan harga rupiah sekarang. Itu kalau panjenengan ke Jakarta tidak bisa 10.000 sekali makan.
Ya, itu hanya dapat nasi sama sayur tok. Ya, nanti kalau melihat orang lain minum es teh nangis. Aduh, es teh kangen es teh. Seger. Ya. Fawasikum wa iyyan nafsi bitaqwallah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu termasuk ashabu basirina bil jannah, termasuk as-sabiqunal awwalun. Itu pada waktu beliau wafat, beliau membebaskan budak. Jumlahnya 1.000. Anda bayangkan kalau 1.000 itu berarti kalau orang bikin perusahaan, karyawannya berapa? Berapa karyawannya? 1.000. Itu belum nanti harta warisannya. Ya, kata sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu itu harta warisannya itu 350.000 dinar. Itu ketika dijual itu sampai ketemunya 2.500.000 dinar. Kalikan 4,5 kalikan 1.500. Rasa dihitung meneh itu duitnya pokoknya. Buat uang kita. Ya. Itu Zubair, itu belum kekayaan yang lain yang bisa dijual. Kenapa? Karena salah satu harta warisannya Zubair bin Awam itu setahu saya adalah peternakan kuda Arab. Wow. Arabian horse. Anda tidak percaya tulis di Google harga Arabian horse 1 ekor. Coba berapa? Saya pernah membaca itu 1,5 miliar udah salah Mas. 1 ekor. Lah Urwah bin Zubair rahimahullah putra beliau itu punya peternakan kuda. Setahu saya warisannya dari sang bapak itu punya 1.000 ekor kuda. Kan salah satu ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada Urwah bin Zubair itu kepengkal jaran. Ketika beliau berkeliling di peternakan kudanya itu. Ini bukan kuda kacangan nggih. Yang tingginya hanya 130 cm bukan. Ini kuda-kuda Arab yang kuda terbaik. Berapa harganya Mas? 1 ekor. Kalau yang biasa banget 70 juta, tapi kalau yang tadi yang saya sebutkan itu 1 sampai 2 miliar. Nah itu. Yang kualitas tertinggi dan terlatih. Sedangkan kuda-kuda Arab dipakai dulu untuk Perang. berperang, kuda terbaik. 2 miliaran mungkin. Ya. Kuda yang terlatih semuanya. Kenapa? Karena kuda perang itu kalau tidak dilatih dia akan mencelakakan penunggangnya. Ya, kenapa? Karena begitu mendengar suara benturan senjata dia langsung lari lah yo semaput. Ditinggal itu aneh. Maka semua kuda perang itu terlatih semuanya. Dan itu harganya mahal itu. Berlipat-lipat. J. Ini dari sisi kekayaan dunia. Adik-adik, qad aflahal mu'minun. Jadi tidak usah khawatir ketika kita mentaati Allah, pasti ada pahala yang Allah sediakan. Hanya indahnya para sahabat itu ketika belum menyampaikan, saya mendapatkan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Para sahabat itu mengatakan begini, kalau kami boleh memilih, niki sahabat ya, kalau kami boleh memilih, maka kami akan memilih pahala akhirat. Kalau kami boleh memilih, kami akan memilih semua pahala kami itu pahala akhirat. Tetapi rupanya Allah tidak berkehendak begitu. Pahalanya dunia dan akhirat. Ya. Kenapa kok para sahabat begitu? Mengikuti Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakallahu alladzi in syaa ja'ala laka khairan minha. Kok tiba-tiba lupa saya Mas, surah Al-Furqan. Ya, ini ayatnya sangat berkesan sampai ketika saya baca itu saya sempat menangis itu. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Sedap. Kok tiba-tiba saya lupa ayatnya. Maha suci Allah yang mana kalau Allah berkehendak, Allah bisa membuatkan untuk kalian, untukmu wahai Muhammad, sesuatu yang lebih indah daripada itu semuanya. Surat Al-Furqan ayatnya ayat ke-10. Tabarakalladzi in syaa ja'ala laka khairum min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah. Ya, saya mengikuti terjemahan bahasa saya. Tabaraka itu dimaknai maha suci, meskipun kalau saya memahami maknanya tidak hanya itu.
Yang kalau Allah berkehendak, Allah menciptakan untukmu wahai Muhammad sesuatu yang lebih indah dari itu semuanya. Maksudnya apa? Nikmat dunia. Ceritanya, jadi Allah Ta'ala itu suatu saat mengutus malaikat Jibril alaihissalam menghadap Rasul untuk memberikan penawaran. Wahai Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, kalau engkau mau, Allah akan membuka pintu rezeki dunia, entah kekayaan dan kekuasaan, dan itu tidak akan mengurangi pahalamu di akhirat. Bayangkan, tidak akan mengurangi pahala di akhirat. Banyak ulama yang menyampaikan kalau kita mendapatkan pahala dunia ya nanti akan berkurang dengan pahala akhirat kita. Lah Allah tuh menyampaikan kalau engkau mau wahai Muhammad, maka Allah akan memberikan engkau semua kunci dunia, kekayaan dan kekuasaan, dan itu tidak akan mengurangi pahalamu di akhirat. Cintanya Allah kepada Rasul. Apa jawabannya Rasul kita Muhammad SAW? Turunlah ayat ini. Apa jawaban Rasul? Rasul menjawab, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, simpan pahalaku dunia itu, gabungkan dengan akhiratku, berikan di akhirat kelak. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasul kita itu Nabi yang paling zuhud. Semua Nabi, saya mendapatkan dari Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tulisannya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Contoh, semua Nabi itu oleh Allah halalkan menikah dengan perempuan yang jumlahnya tidak dibatasi oleh Allah. Rasul kita tidak. Rasul kita di dalam surat Al-Ahzab itu dibatasi oleh Allah. Kapan? Ketika para istri Rasul sudah menyampaikan tidak akan meminta dunia, maka Allah Ta'ala mengharamkan Rasul untuk menambah istri. Sehingga ketika beliau wafat ya 9 jumlahnya. 9. Ya. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala antabaddala bihinna. Dan tidak dihalalkan setelah ini engkau menikah dengan kaum wanita. Setelah itu kapan? Setelah para istri Rasul menyampaikan memilih Rasul, memilih akhirat bersama dengan Rasul Muhammad SAW. Karena kasusnya adalah waktu itu para istri Rasul meminta kenaikan tunjangan hidup. Jaluk blonjone rada akeh. Maksudnya boleh. Jadi kalau para suami nanti istri kita kok menyampaikan, wahai Pak, Kang Mas, Pak Ne, Abah atau Abi, yang penting kalau abuh ya Bang. Ya, kok ini belanjanya kurang, mbok ditambah sedikit lah. Ini kan baru 700.000 ya ditambah 3 juta lah. Wah, ini senjata buat emak-emak ya. Berarti kalau misalkan istri panjenengan meminta penambahan kuota, itu bukan sesuatu yang tercela, hanya ini pelajaran berharga untuk istri-istrinya Rasul agar mencintai akhirat. Maka Allah Ta'ala memberikan penawaran kepada istri-istri Rasul, tapi bukan sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena ini sesuatu yang manusiawi banget. Ya. Oleh sebab itu, karena kebaikan para istri Rasul yang memilih akhirat, maka sejak itu kemudian Rasul kita diharamkan untuk menikah lagi. Wala antabaddala bihin, dan tidak boleh mengganti. Diceraikan satu, dinikahi yang lain tidak boleh. Wis pokomen sejak saat itu wis pokomen patok bangkrong ya bojomu songo kuwi. Ya, tidak boleh diceraikan dan tidak boleh menikah lagi. Ya, kira-kira begitu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah. Dunia akhirat tidak main-main. Ya, ini di dunia loh. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya itu sampai mengatakan, kalau aku membuka batu, aku angkat, maka aku mendapatkan di bawahnya dirham atau dinar. Waduh. Itu peribaratannya sahabat Abdurrahman bin Auf. Saking mudahnya Allah membuka rezeki untuk beliau. Sampai beliau itu khawatir. Ya. Sampai beliau itu kalau mau makan enak, ingat dengan sahabat-sahabat yang lalu, Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, ora doyan loh Mas, ora kelek. Jadi mungkin kalau kita ya bersama dengan anak-anak kita, istri kita, beliau makanlah sate Pak Pong. Ya. Wis pokoke kuwi lah mereke Mas.
Ya. Sate kambing. Begitu mau dimakan ingat dengan teman, waduh biar sederhana, ora doyan Kang. Kayak kitanggani terusan. Wah, cocok iki. Ya. Apalah makan steak begitu ingat dengan temannya yang dulu yang meninggal dalam keadaan masih sederhana, ora doyan itu. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Saking mudahnya beliau untuk mendapatkan rezeki. Wasikum wa iyana bitaqwallah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Qad aflahal mu'minun. Bagaimana dengan akhirat lagi? Mari kita bicarakan akhirat lagi. Ada satu kisah yang cukup menarik. Ini dengan akhirat lagi, kembali ke akhirat. Ini ceritanya orang yang secara zahir susah untuk masuk surga, tetapi dia beriman kepada Allah. Maka adik-adik, ketika panjenengan bertemu dengan seorang muslim, dia tidak pernah membatalkan Islamnya. Dia masih mencintai Allah, dia masih mencintai Rasulnya, dia masih mencintai Islam. Jaga lisan kita, jangan sampai kita meremehkan dia. Jaga hati kita, jangan sampai kita menganggap kita lebih baik daripada orang itu. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah itu harganya mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebentuk apapun dia. Ya. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang saya dapatkan. Tapi di dalam kitab yang disebutkan ini hadis Bukhari Muslim. Tentang siapa itu? Tentang seorang laki-laki yang masuk surga paling akhir. Ingat, masuk surga syaratnya apa? Beriman. Beriman kepada Allah. La yadkhulul jannata illa mu'minun, kata Rasul kita Muhammad SAW hadis sahih riwayat Imam Bukhari ketika belum merintahkan Umar bin Khattab untuk menyampaikan, tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang beriman kepada Allah. Ya. Ini kisahnya agak panjang, saya bacakan tapi saya terjemahkannya. Orang yang masuk surga paling akhir, akhiru may yadkhulal jannata rajulun fa huwa yamsi marratan wa yaqubu marratan. Orang yang paling akhir, ini kisahnya banyak Mas. Lanjut Ustaz. Ini era rampung apa ya? Mboten apa-apa nggih? Nggih, lanjut. Orang yang paling akhir masuk surga itu seorang laki-laki yang ketika di neraka dia kadangkala melangkah satu langkah, kadangkala ditelungkupkan wajahnya ke neraka. Dia masuk neraka ini. Dia bukan model orang yang selama di atas sirot, meskipun terbakar api neraka, tapi dia masih bisa berjalan meskipun dengan merangkak di sirot, tidak. Tapi dia orang yang jatuh. Ya. Yamsi marrotan wa yakubu marrotan. Dia melangkah satu langkah di neraka. Kabaya kubu itu jatuh tapi tersungkur ya, wajahnya brak di neraka. Ya. Fatasfa'uhun nar, sehingga kemudian dia dihantam oleh api neraka. Bahasanya Rasulullah ini. Ya. Syafa'a bukan syafa'a tapi syafa'a pakai sin. Sin. Ya, kalau syafa'a diberikan keringanan, tapi kalau syafa'a itu dihantam, disampluk bahasanya wong Jawa. Ya. Kemudian ini orang paling akhir, suatu hari dia kok menengok ke arah samping, ke arah belakang, iltafata, dia menengok ke belakang. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, kira-kira orang disiksa di neraka itu sempat buatan? Orang sempat, saking sakitnya kira-kira begitu. Lah kok suatu hari dia itu menengok ke belakang, kemudian dia berkata, wahai Allah yang maha suci, kalau engkau menyelamatkan aku dari siksa yang sebegini berat, dia tidak dipukul, dia tidak dihantam, dia tidak dicubit, dia tidak dibanting, dia hanya jatuh tersungkur kena api, jatuh tersungkur kena api. Ingat Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan dalam satu riwayat, sungguh inna ummati ummatum marhumah. Sungguh umatku, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, itu umat yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Laisa lahum adzabun fil akhirah. Tidak ada siksa bagi mereka di akhirat. Ya, seperti siksanya Fir'aun dan kanca-kancanya ora ono. Fitnatum fid dunya, tetapi siksa mereka itu di dunia. Apa? Peperangan, pembantaian, bencana alam dan lain-lain. Ya. Maka orang itu mengatakan, wahai Allah, kalau engkau selamatkan aku dari keadaan ini, maka aku tidak akan meminta sesuatu apapun setelah ini. Maka kemudian Allah Ta'ala mengangkat orang itu dari neraka, kemudian diletakkan untuk dia satu pohon. Ya. Mohon maaf, tidak diletakkan,
maka kemudian dia diletakkan di pinggirnya neraka dan dia melihat ada satu pohon. Satu pohon. Nggih. Pohonnya di mana itu? Bukan di neraka, Mas. Karena di neraka tidak ada pohon kecuali zakum. Jadi mungkin kalau saya memahami dari hadis ini dan dari terjemahan yang dulu pernah saya baca, itu dia melihat pohon, tapi pohonnya itu tumbuhnya di belakang dindingnya neraka. Hanya kemudian pohon itu tinggi sehingga melewati dindingnya neraka, kemudian naungannya itu menaungi sesuatu. Maka kemudian dia menyampaikan, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mohon kepadamu, dekatkanlah aku dengan pohon itu, letakkanlah aku di bawahnya, dan aku bisa minum sesuatu dari situ, karena kan panas. Kalau engkau berikan itu, aku tidak akan meminta sesuatu apapun setelah itu. Allah jawab, dan Allah Maha tahu, wahai hambaku, bukankah kemarin engkau kan menyampaikan minta sesuatu dan tidak akan minta lagi. Lah kok sekarang kamu minta sesuatu dan minta lagi dan berjanji tidak akan minta lagi. Dan Allah Maha tahu. Ya. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kemudian oleh Allah Ta'ala orang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian diletakkan di bawah pohon itu sehingga dia bisa duduk di bawah pohon itu, sudah ada naungannya. Sebelumnya panas api neraka itu kiri kanan depan belakang bawah, ya. Bahasa Allah, ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yaswil wujuh. Ahata bihim suradiquha, jilatan api itu mengelilingi manusia yang masuk neraka. Kiri kanan depan belakang atas bawah. Ya. Ini oleh Allah Ta'ala kemudian diciptakan di atas kepalanya itu ada naungan pohon dan dia bisa minum. Ketika itu kemudian pada waktu dia sudah ada di tempat itu, tiba-tiba dia itu mendengarkan suara hiruk pikuk. Kok ketoke neng sebelah tembok iki ketoke rame banget ya napa ya. Maka kemudian dia berdoa, wahai Allah, Mbok, saya diizinkan untuk melihat kayak iki apa toh? Nanti kalau saya sudah melihat, saya tidak akan minta apapun setelah itu. Allah menjawab, Allah Maha Pengasih, wahai hambaku, kemarin kan engkau sudah minta sesuatu. Dan engkau mengatakan kalau sudah minta itu, engkau tidak akan minta lagi. Tetapi Allah Maha Pengasih. Maka kemudian oleh Allah Ta'ala orang itu diperlihatkan sesuatu yang ramai. Jebule ada satu tempat yang sangat indah. Apa itu? Surga. Surga. Ya. Jebule enak tenanan kono to. Gene ora minum panas. Ngono sate, ono es jus, ono nggih Mas, cilok dan lain-lain. Cilok. Ya. Kayak piye iki? Maka kemudian Allah yang lebih tahu ya berapa jaraknya. Maka orang ini kemudian mengatakan, wahai Allah, boleh tidak kalau misalkan saya itu mbok ditempatkan di tempat itu. Pinter lagi kan? Besok kan minta lagi. Iya, kalau engkau menempatkan aku di tempat itu, saya tidak akan minta lagi. Ya bener gitu, mlebu surga, Pak. Maka Allah menjawab, wahai hambaku, maukah engkau kemarin mengatakan engkau akan minta sesuatu, kalau engkau minta aku berikan, engkau tidak akan minta lagi. Tetapi Allah Ta'ala Maha Pengasih, kemudian diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat itu. Qadarullah, jebule nggone iki wis kebak, Kang. Waduh. Waduh, parah toh iki. Full. Bukan kebak, itu bukan usek-usekannya. Sudah ada yang punya. Kesana sudah ada tulisannya miliknya Pak Karyo. Mau ke kiri sudah ada miliknya Pak Abdullah. Mau ke kanan sudah ada tulisannya miliknya Pak Muhammad misalkan. Mau naik ke atas loh kok sudah ada yang punya. Dia bingung. Maka kemudian dia melihat, wahai Allah, lah ini kok sudah ada pemiliknya semuanya. Maka kemudian Allah Ta'ala itu menyampaikan, wahai hambaku, mau tidak aku berikan engkau surga yang luasnya 10 kali langit dan bumi. Ini sampai orang itu mengatakan, wahai Allah, mbok jenengan aja gojek. Anda itu penguasa alam semesta, ora layak gojek. Tidak layak panjenengan kok bercanda. Jenengan mengajak saya bercanda, wahai Allah. Ya, Anda coba bayangkan ini ada orang yang baru masuk
surga, selamat dari api neraka, dan dia menganggap Allah Ta'ala itu bercanda. Mas, wah jenengan ki gojek dong Gusti Allah. Mbok ampun ngoten niku kula niku bingung tenanan lho ini. Gitu. Sampai Rasul tertawa ketika menceritakan itu. Kenapa? Karena terbayang betapa bingungnya orang ini. Dia mencari kemana-mana, surganya tidak ketemu, sudah ada pemiliknya semuanya. Kalau dia masuk, nanti dihadang karo satpame. Nek diantemi ya ora orang diantemi. Akhirnya dia menghadap Allah dengan perasaan yang seperti itu. Dia bingung kemana surganya. Dan Allah mengatakan surgamu itu luasnya 10 kali langit dan bumi. Yang wujudnya endi Kang? Kan tidak ada wujudnya, dia belum melihat. Ya. Maka kemudian oleh Allah Ta'ala dibukakanlah hijab antara dia dengan surganya. Itulah surga yang luasnya 10 kali langit dan bumi. Masya Allah. Ya, tapi Anda jangan berdoa menjadi orang ini ya. Ini surga paling bawah ini Mas. Tidak ada surga di bawahnya setelah ini. Ini orang yang masuk surga paling akhir dan tidak ada lagi orang yang masuk surga setelah dia. Ya, kalau saya pernah menceritakan ini termasuk orang yang nanti di dalam satu riwayat hadis sahih Rasul kita menyampaikan Allah nanti akan mencelupkan tangannya yang suci ke dalam neraka 3 kali. Waduh. Sehingga nanti ada banyak sekali orang yang masuk surga sedangkan dia tidak punya amal soleh fisik sama sekali. Itu pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman. Wah nek ngoten saya tak milih yang itu aja. Jangan. Minimalis. Jangan minimalis Kang. Jangan minimalis. Ya kalau panjenengan nanti termasuk orang yang diletakkan di telapaknya Allah. Lah kalau letaknya di punggungnya, nek wong Jawa iki ngene iki dicawuk, nek ngene iki disampluk. Ya nek kecawuk, nek kesampluk. Ya, maka minta itu surga yang paling tinggi. Ini kisah orang yang masuk surga paling akhir yang entah berapa juta tahun dia di neraka hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ya kalau misalkan satu kesalahan 1 hari di neraka kan berapa? 1000 tahun. Kalau 1 hari salahnya 10? Waduh. 10.000 tahun. Kalau 1 bulan, ya tinggal kalikan saja. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah, tapi tidak usah khawatir adik-adik. Kenapa? Wa rahmati yaghlibu ghadabi, kata Allah Ta'ala, dan rahmatku itu mengalahkan murkaku. Ya, Allah Maha Pengampun. Bahkan Allah itu telah menetapkan dirinya Maha Pengampun ketika Allah belum menciptakan makhluk yang bermaksiat kepada Allah, yaitu jin dan manusia. Allah telah menetapkan dirinya Maha Pemberi kasih sayang ketika belum ada makhluk yang Allah ciptakan. Allah sudah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak usah khawatir. Ya, itu harapan yang besar. Maka selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Itu amal soleh yang sangat besar. Jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan kita yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tidak pernah salah. Kalau ada orang yang masuk neraka, itu tidak ada penghuni neraka yang tidak mengaku bahwa hukuman itu pantas untuk dia. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah surat Al-Mulk, fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Semua penghuni neraka itu mengaku kok. Tidak ada yang protes ketika dihukum, tidak ada. Semuanya ngaku dan semuanya percaya bahwa hukuman untuk dia itu layak memang. Kenapa? Mereka tahu Allah Maha Bijaksana. Hanya pengetahuan ini ketika dipahami di neraka rana gunane. Maka bagi kita yang masih hidup, mari kita pahami, kita yakini itu jadi satu amal soleh yang sangat besar. Namanya apa? Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qad aflahal mu'minun. Sudahlah, pegang ini. Orang beriman itu pasti beruntung meskipun kadang-kala pertama kali sakit. Kisah ya, kenapa Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihissalam itu sangat mulia di sisi Allah. Di dalam satu riwayat saya pernah mendapatkan, ketika Rasul kita naik ke Sidratil Muntaha, di langit pertama bertemu dengan Nabi Isa. Itu ada riwayat yang menyatakan beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya serta Zakaria alaihissalam. 3 orang itu sangat mulia. Jadi semua nabi yang oleh Rasul diceritakan ya ketika belum Mi'raj ke Sidratil Muntaha di setiap langit bertemu, itu pasti nabi yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Sabarnya mereka. Dikisahkan di dalam satu riwayat,
Rasul Muhammad SAW itu bertanya ke Nabi Zakaria, wahai Zakaria, apa yang terjadi ketika engkau diuji oleh Allah? Kapan ya ketika beliau Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Nabi Yahya, Zakaria dan Nabi Isa alaihimussalam. Nabi Zakaria bercerita, wahai Muhammad, ya tidak usah disebutkan kata-kata itu. Aku memiliki anak laki-laki namanya Yahya. Yahya itu lelaki yang paling tampan di dunia waktu itu. Dia dicintai oleh seorang wanita. Yang wanita ini adalah wanita cantik, disukai oleh raja. Digodalah Yahya alaihissalam. Tapi menolak. Yahya tidak mau tertarik untuk berzina. Ya. Karena perempuan ini dendam dan dia dicintai oleh raja, maka dia menyampaikan kepada raja, wahai raja, Anda bisa menikahi saya, tetapi maharnya adalah kepalanya Yahya. Saking dendamnya dia, kenapa? Ditolak oleh Nabi Yahya alaihissalam, seorang lelaki yang paling tampan di dunia waktu itu, di dalam riwayat yang saya baca. Jadi, maka kemudian raja menyanggupi. Apa yang terjadi? Suatu saat Nabi Zakaria alaihissalam itu sholat di dalam tempat ibadah bersama dengan sang putra. Didatangilah oleh pasukannya raja, kemudian ditangkaplah Nabi Yahya alaihissalam, mohon maaf, disembelih di tempat itu. Darahnya ditampung, kemudian darahnya itu dibawa ke tempatnya perempuan itu. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Sekali lagi, ya ujiannya seperti itu, maka pahalanya sangat besar. Wahai Zakaria, apa kesabaranmu waktu itu? Maka Nabi Zakaria menjawab, waktu itu saya sedang sholat ketika Yahya dibunuh oleh pasukannya raja. Dan saya tidak membatalkan sholat saya ketika anak saya dibunuh. Allah. Luar biasa loh. Dan saya tidak membatalkan sholat saya ketika anak saya dibunuh. Itulah sabarnya Nabi Zakaria alaihissalam. Maka dua orang ini derajatnya sangat tinggi. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan ujian yang menyusahkan di dunia itu, kita ibaratkan seorang laki-laki, jenenge Lek Karno, Lek Karjo jenenge ya. Kemudian dia operasi plastik, gitu Mas, begitu tampil sesuai dadi Lee Min Ho. Wah. Kira-kira ngono kuwi, ujian operasi plastik kuwi. Ning yo ora tampilake plastik saka ember-ember ora ya, Mas. Ya prosesnya begitu. Jadi kalau kita kepengen nanti diwujudkan dalam bentuk yang indah, ya ada ujiannya. Ya kalau ibarat yang biasa dipakai oleh para ulama dulu atau orang-orang sekarang, ya seperti seekor kupu-kupu. Sebelum menjadi kupu-kupu dia adalah seekor ulat. Ya sesudah itu kemudian prosesnya apa? Dia menjadi kepompong, poso, dan tidak nyaman itu. Ketika nanti selesai dari kepompong, dia menjadi seekor kupu-kupu yang tampilannya sangat indah. Tetapi pertanyaannya, apakah kucing? UFC iki Mas. Ana wasite ikut dunia. Wasite kucing juga. Pertanyaannya kemudian, apakah seorang manusia itu pasti diuji dengan itu? Tidak mesti. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tidak mesti. Ada orang yang memang sepanjang hayat ujiannya kenikmatan terus. Tugas dia ya bersabar sampai dia mati. Mohon maaf, kuali. Tugas dia bersyukur sampai kapan? Sampai dia mati. Sekali lagi loh, apakah mesti seorang manusia itu diuji dengan kesusahan? Apa mesti? Tidak begitu. Kenapa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Hanya memang hidup di dunia itu pasti ada susahnya. Apakah orang itu selamanya nikmatkan? Tidak. Ya. Ada orang yang sepanjang hayatnya diuji dengan kenikmatan. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau anak raja, menjadi raja. Beliau anak nabi, beliau menjadi nabi. Meskipun demikian, ya belum pernah merasakan susah. Nabi Sulaiman itu punya istri berapa? Di dalam satu riwayat 70, di dalam riwayat yang lain 100 orang. Ya. Anda jangan membayangkan betapa bahagianya beliau. Oke, Mas Erwin. Anda jangan membayangkan itu.
Bahagianya jangan tanya. Itu pun beliau tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan. Ada ayatnya kan walaqad fatanna Sulaimana walqaina ala kursiyyi jasadan tsumma ana, kata Allah taala ada. Tetap ono susah. Jadi susah tidak mesti wujudnya harus terlunta-lunta, tidak begitu. Yo Nabi Sulaiman itu yo beliau raja, yo anake raja meninggal dalam keadaan menjadi raja. Dan umurnya panjang beliau. Bahkan ketika belum meninggal itu kan beliau memakai tongkat, berdiri mengawasi kerjanya jin, ya. Meninggal berdiri, Ustaz? Ya. Bisa tuh. Kan begitu meninggalnya kan. Beliau memakai tongkat. Kalau tongkat raja itu kira-kira terbuat dari kayu pilihan, kayu ulin lah, ya, atau kayu yang ecek-ecek yang dipakai 3 bulan terus hancur. Ini Nabi Sulaiman dia memilih kayu yang paling kuat. Itu sampai kayu itu dimakan oleh rayap. Ya, dabatul arti ta'kulu min sa'atah di dalam Quran itu. Jadi jin baru tahu kalau Nabi Sulaiman meninggal itu kapan? Ketika tongkatnya dimakan oleh rayap, akhirnya keropos, beliau jatuh. Anda coba bayangkan kalau yang pernah tahu kayu ulin itu ya kayu yang biasa dipakai oleh orang-orang Kalimantan untuk bikin rumah di pinggir-pinggir sungai besar itu. Itu ceritanya orang Kalimantan, kayu itu semakin ditenggelamkan ke air itu semakin lama usianya. Ya. Bisa puluhan tahun itu. Ya, 40, 30, 50 tahun mungkin masih kuat itu. Itu coba bayangkan itu. Berapa lama Nabi Sulaiman berdiri itu. Ya, beliau wafat ketika itu. Ya. Jadi beliau diberi oleh Allah Ta'ala, tapi tetap beliau diuji dengan kesusahan. Kapan ya? Salah satunya diceritakan oleh Allah Ta'ala itu. Jadi tidak mesti apakah orang yang beriman hidupnya terlunta-lunta, mboten. Maka Imam Syafi'i rahimahullah itu ditanya, Pak Kiai kalau bahasa kita, mungkinkah orang yang dia punya uang yang sedang dia bawa itu 1.000 dinar, 4 miliar rupiah lah kira-kira. 4 miliar rupiah, iya kira-kira 5 miliar rupiah. Dia sedang membawa uang 5 miliar rupiah lah kira-kira itu. Mungkinkah dia zuhud? Ya, jadi tidak usah khawatir, orang zuhud mesti terlunta-lunta, tidak begitu. Ditanya Imam Syafi'i, mungkinkah seorang manusia bisa zuhud sedangkan di tangannya ada uang sebanyak 1.000 dirham? 1.000 dinar, belum menjawab bisa. Yang penting ketika uangnya bertambah dia tidak gembira, dan ketika uangnya berkurang dia tidak sedih. Biasa saja. Ya. Maka zuhud itu apa? Dunia dia genggam tetapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Itulah zuhud. Zahid siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ahli zuhud, tapi beliau khalifah. Ya. Beliau khalifah, presiden beliau itu. Siapa yang zuhud? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau khalifah. Ya tadi kita sebutkan, salah satu harta warisnya itu 70.000 hektar. Zuhud beliau. Jadi orang diuji tidak mesti wujudnya harus terlunta-lunta, hidupnya susah. Ya kadangkala ada yang begitu, tetapi kadangkala tidak. Intinya qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti beruntung. Sampai jam berapa nih Mas? Saya tanyakan sampai jam berapa karena ini masih banyak cerita yang saya, ini baru 1 halaman. Waduh. Masih 10 halaman yang saya persiapkan ini. Ketok jam 12. Jenengan aku semaput. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 9. Jam setengah 9 ini. Sampai jam 9. Jam 9. Oh ya. Satu cerita lagi. Sekarang kisah mulai. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa orang yang beriman kepada Allah? Orang yang sholatnya khusyuk. Ya, apa tuh khusyuk itu? Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan khusyuk itu qiyamul abdi baina yaday rabbi bil khudhu' wadzil wal jam'iyatu alaihi. Khusyuk itu seseorang yang berdiri di hadapan Allah dengan merendahkan diri, menghinakan diri dan fokus. Mengumpulkan seluruh perhatiannya kepada Allah Ta'ala. Itulah khusyuk. Ya.
Nah, nanti materi ke depan insya Allah kita akan membahas tentang kisahnya orang-orang yang sholatnya khusyuk. Wah, menarik nih. Ya, ini bagian dari lanjutannya. Qad aflahal mu'minun. Kenapa? Karena ini penting. Ya, ini penting. Suatu saat ada seorang ulama besar Muslim bin Yasar rahimahullah sholat. Wah, ini kalau dibayangkan sekarang susah ya. Pada waktu beliau sholat, Muslim bin Yasar ini sholatnya di masjid. Tiba-tiba bagian dari masjid itu runtuh. Kena gempa mungkin. Itu beliau baru tahu bahwa masjid itu runtuh bagiannya kapan? Setelah salam. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masjidnya ambruk kan. Susah kalau Itu khusyuknya para sahabat, para tabi'in dulu. Ya. Khusyuknya sampai seperti itu, iya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu pernah suatu saat sholat. Ini kisahnya singkat-singkat ya, nanti kita bicarakan dalam pertemuan. Waktu beliau sholat, tiba-tiba rumah beliau yang megah itu terbakar. Karena Ali bin Husain itu ulama tabi'in yang kaya raya aja. Beliau ini cucunya Ali bin Abi Thalib dari jalannya Husain bin Ali. Ya, terkenal dengan nama Zainul Abidin. Ya. Saking kayanya beliau itu kalau pas puncak musim dingin, pas puncak musim kemarau, kan dingin nggih. Beliau membeli jaket seharga berapa? Beberapa kali saya ceritakan 200 dinar. Jaket beliau itu harganya 200 dinar. 800 juta rupiah. Itu kalau sekarang jaket apa saya tidak tahu itu. Balenciaga. Nah, itu jaket di dalamnya ada mobilnya, ada kulkasnya, ada kipas anginnya, ada AC-nya, ada itu mesin pemeras kopi itu. Gitu. Itu nanti kalau puncak musim dingin kira-kira 1 bulan selesai, maka beliau sodakohkan jaketnya atau beliau jual, uangnya disodakohkan. Tahun depan beli lagi. Begitu terus sampai beliau wafat. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini suatu saat ketika pas beliau sholat di dalam rumah, rumahnya terbakar. Semua putra-putri beliau, istrinya lari semuanya. Begitu semuanya lari, bingung, bapak masih di dalam. Tiba-tiba beliau keluar dari dalam rumah yang terbakar itu. Beliau kan heran, loh kok panjenengan kok tidak segera keluar Pak Kiai, wonten napa? Ada apa? Belum menjawab, saya tadi itu pas sholat membaca ayat tentang neraka sehingga saya itu saya mikirkan neraka. Jadi saya itu mikirkan api yang lebih menakutkan daripada api yang membakar rumah saya. Masya Allah. Itu khusyuk para tabi'in. Lah terus bagaimana dengan kita? Nanti kita bicarakan dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan dunia akhirat kita. Semoga Allah mudahkan semua urusan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal soleh kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Saya kembali kepada pembawa acara. Monggo Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Qad aflahal mu'minun. Tapi Ustadz, kadang kita kalau digigit nyamuk itu udah bingung Ustadz. Apalagi pas misalkan lagi baca surat, nyamuknya tuh di kaki Ustadz. Awas baru kita taplek. Gitu Ustadz. Jadi memang rasanya beda jauh sekali Ustadz. Imam Bukhari itu pernah sholat lail, beliau disengat oleh kalajengking 10 kali. Sholatnya ora batal. Imam Bukhari, perawi hadis paling sahih itu. Beliau pernah qiyamul lail 1 malam, itu di dalam satu sholat beliau, itu beliau disengat oleh kalajengking ping 10. Ya. Luar biasa. Nek awake dhewe bengok-bengok sak RT krungu kabeh itu Kang. Batal sak masjid. Iya. 10 kali loh, saya bacanya begitu. Ya, saya bacanya itu Kanal Imamul Bukhari rahimahullah yusolli dzata lailatin lasa'ahu zambur sam'a asroh. Oh, mohon maaf. Siapa? Sam'a asroh. Ping 17. Ralat tidak 10 kali. Tambah berarti. Kalau kita berarti 17 kali baru kuwi semaput sawake dhewe. Beliau tidak batal salatnya. Ya.
Masya Allah. Ini bukan Rasul, bukan sahabat, ini seorang ulama setelah eranya tabi'ut tabi'in. Ya, begitu. Jadi ya mari kita belajar memperbaiki diri, tetap begitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Buat teman-teman, kalau mau ada yang pertanyaan atau mau cerita tentang masalah yang dialami saat ini atau mungkin masalah yang dialami keluarganya, boleh. Nanti kita sharing satu di Ahwat, satu dulu, dua, ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya Ustadz, boleh ya teman-teman ya? Kan ulama sama tabi'in, ulama itu banyak Ustadz ya, dan amalannya luar biasa. Terus surga kita besok gimana Ustadz? Surga kayak orang kayak gini Ustadz, gimana Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ashabihi ajmain. Pertanyaannya sebenarnya mirip-mirip meskipun bentuk kalimatnya berbeda ya. Jadi Rasul itu satu saat ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, wahai Allah, ya Rasulullah, kalau surga itu luasnya sedemikian rupa, bayangkan surga untuk satu orang 10 kali langit dan bumi. Itu belum ditanya begini oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau surga sebegitu luas, maka di mana Allah meletakkan neraka? Apa jawaban Rasul kita Muhammad SAW? Kalau Allah meletakkan siang hari, di manakah Allah meletakkan malam hari? Itu kuasa Allah. Kalau hari ini kita malam, siang kita kemana mas? Anda tidak bisa nyari toh? Itulah kuasa Allah. Ya, lo siang kita sedang ada di Amerika, itu siangnya orang Amerika, bukan siangnya kita. Oh iya ya. Iya toh. Iya. Ambok ngeyel tuh. Iya sih. Ya, iya enggak? Itulah besok Allah menghadirkan lagi siang kita. Kenapa? Itulah kuasa Allah. Hanya nanti memang di dalam hadis yang lain disebutkan surga itu diletakkan di atas langit ke-7, sedangkan neraka itu diletakkan di bawah bumi langit ke-7. Wah, betapa luasnya langit ke-7. Iya. Langit dunia ini langit yang paling sempit, langit pertama. Itu diisi nek miturut para ahli ilmu pengetahuan, itu diisi oleh sekitar 5 miliar galaksi. Yang satu galaksi diperkirakan sekitar 1 sampai 2 miliar bintang. Saya pernah membaca. Itu baru langit pertama. Langit kedua lebih luas, langit ketiga lebih luas, langit keempat lebih luas, lebih indah nanti yang paling indah dan paling itu langit ke-7, di atasnya nanti ada lautan, di atasnya nanti surganya manusia, di atasnya arsy-Nya Allah yang Maha Tinggi. Neraka diletakkan di mana? Di bumi langit ke-7, di bawahnya bumi langit ke-7. Piye ku ya rasa dipikir ke sing penting mlebu swarga lah kangelan dengan rasa dipikir ke sing penting mlebu swarga Kang nggih kok gitu. Mikir bundet nanti pikirnya malah. Menikmati surganya Allah saja. Amin. Kenapa? Begini loh, kita ini sudah diberitahu oleh orang yang pernah melihat surga dengan mata kepala. Kita ini diberitahu oleh orang yang pernah melihat neraka dengan mata kepala, hanya Allah mengharamkan neraka untuk membakar dia. Dan orang ini adalah orang yang tidak pernah berbohong sepanjang hayatnya, sampai musuh-musuhnya pun mengakui dia tidak pernah berbohong. Nah, kenapa kita susah tidak percaya dengan orang itu? Siapa itu? Rasul kita Muhammad SAW. Begitu. Kayak engkau mlebu swarga piye? Rasul itu sampai menyampaikan di dalam satu riwayat, nanti surga itu gerbang pertama kali ketika dimasuki oleh manusia, ada 7 gerbang, ada 8, mohon maaf. Ya. 8 atau 7 mas? Saya kok kuali 8 ya, surga itu 8 yang 7 neraka. Itu nanti setiap gerbang surga itu luasnya seperti jarak antara Makkah sampai ke Basrah. Waduh, berapa ribu ya? 1.500-2.000 kilo mungkin itu. Itu nanti kata Rasul ketika orang masuk surga itu berdesak-desaan sampai punggung mereka seakan-akan patah kata Rasul. Soalnya kok kayak dosak sekan ayo mas cepet mbacing mblurin neraka iki kan. Oh cepet gitu.
Ya Anda jangan wah surga, pokoknya nikmati surga saja yang minimal paling rendah itu 10 kali langit dan bumi. Ya, dipacul silahkan, gawe ke kolam renang silahkan, ciblon ya sakarepmu. Silahkan pokoknya mlebu surga sing penting itu selamat dari api neraka. Sekali lagi, kenapa? Karena ada orang yang pernah melihat surga dan dia menceritakan kepada kita. Rasul kita Muhammad SAW. Indahnya jangan tanya, malaikat saja ketika melihat surga, ini malaikat makhluk yang tidak punya syahwat. Anda coba bayangkan kalau malaikat maut punya syahwat. Waduh ini cantik, emane, udah gitu. Ini malaikat makhluk yang tidak punya syahwat itu ketika melihat surga kepengen masuk surga loh. Kayak piye Kang? Saking indahnya surga. Malaikat yang mereka diciptakan tanpa syahwat sama sekali, itu mereka kepengen masuk surga. Kalau ada orang yang ditawari surga kok tidak mau, Waduh. jongkok Kang itu Kang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jangan begitu. Moga. Ya dari awal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin minta tipsnya Pak. Semoga. Ustadz, cara menghafal atau membaca buku tuh bisa langsung ingat gitu. Kebetulan saya jurusan sejarah, tapi saya kurang dobit gitu. Karena banyak kayak misalnya sekali membaca tuh, nama-namanya nanti hilang-hilang timbul gitu. Tanggal-tanggalnya hilang, tempat-tempatnya nanti lupa. Nah, sedangkan Bapak tadi dalam menceritakan itu kayak detail banget gitu. Gimana cara membaca, dan ini mungkin bisa juga dilakukan sama orang yang mau hafal Quran gitu ya. Gimana cara sekali membaca atau sekali menghafal, sekali ngelihat bisa langsung ingat gitu. Terima kasih. Sebentar, saya itu ada satu riwayat hadis yang saya lupa lafadznya. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan begini terjemahannya, sungguh hafalan manusia itu lebih mudah lepas, hadis Sahih Bukhari setelah ini, lebih mudah lepas daripada seekor onta yang lepas dari ikatannya. Lafadz bahasa Arabnya saya lupa. Diling-eling kok tinimbang aku ngarang. Jadi Rasul kita menyampaikan begitu, sungguh hafalan manusia itu lebih mudah lepas, melebihi lepasnya seekor onta dari ikatannya. Bagaimana mengingat hafalan? Mengulang. Jadi ketika kita berkehendak untuk menghafal sesuatu, maka caranya ya mengulang. Mengulang tidak harus setiap hari. Kalau yang pernah saya dapatkan, ini kalau Quran ya, Quran. Kalau Quran, karena jatuhnya karena saya itu memang hafalannya setelah usianya di atas 40 tahun. Itu maka paling tidak ketemu dengan surat yang sama dan ayat yang sama itu 7 hari sekali. Untuk menjaga. Kalau di atas itu agak susah. Tapi kalau misalkan kita menghafalnya kok ya secara konsep misalkan menghafalnya tidak setepat Quran. Karena Quran itu kan salah harokatnya aja maknanya beda. Salah titiknya tadi, syafa'a dengan syafa'a itu kan maknanya beda. Lebih rumit memang. Maka sebenarnya menghafal sesuatu selain Quran itu lebih mudah daripada menghafal Al-Quran. Maka satu cara yang paling gampang adalah mengulang. Jangan bosan membaca satu kitab. Kenapa? Ini pelajaran dari Imam Malik rahimahullah. Saya lupa sebentar. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah menghadap Imam Malik membacakan kitab Muwatta 3 kali. Dihafalkan dari hadis pertama sampai hadis terakhir, diulangi lagi. Hikmahnya apa? Jadi Imam Malik itu memberikan hikmah. Karena kalau kita membaca satu kitab, kita nanti akan menemukan ilmu baru ketika kita mengulangi bacaannya. Silakan dibuktikan. Ya, meskipun sama, aku ini buku matematika atau buku fisika, itu kalau panjenengan membacanya sampai runtuh selesai, Anda baca lagi, nanti Anda akan menemukan ilmu yang baru. Ilmu tidak mesti wujudnya harus satu bentuk
kodifikasi teori mboten lho nggih, teori yang dikelompokkan ndak mesti begitu, tapi hikmah yang lain. Jadi itu kuncinya, satu diulang-ulang. Ya. Yang kedua, kalau bisa, kalau panjenengan kepingin membaca, ya kan sejarah, Anda kok modalnya download seperti saya, gitu, PDF. Itu kalau bisa PDF-nya jangan sampai hilang. Meskipun nanti kalau kita cari di internet dapat lagi buku yang sama, tapi mungkin tulisannya berbeda. Halamannya berbeda. Kalau bisa itu cari yang sama. Itu sama dengan kalau panjenengan ngapal ke Quran, itu jangan gonta-ganti Quran. Kenapa? Karena kadang-kala itu kita itu menghafal itu dari letaknya kalimat, bentuk hurufnya itu yang membantu kita untuk mudah menghafal. Jadi kalau misalkan panjenengan belajar sejarah Umar bin Khattab, ya sudah, buku itu yang panjenengan baca. Ya, meskipun nanti ketika ke perpustakaan itu ada buku yang mirip, penerbitnya berbeda. Ya, agar ingat jangan cari buku yang lain, cari buku yang kemarin kita baca. Itu akan memudahkan kita untuk mengingat. Yang ketiga, enaknya sejarah itu ada alurnya. Kalau ini ceritanya begini, nanti akan begini, setelah itu nanti begini. Itu lebih enak lagi, jauh lebih mudah. Maka kalau saya pribadi merasakan menghafal ayat yang isinya cerita itu jauh lebih mudah daripada ayat yang bukan cerita. Contohnya surat Yusuf, itu gampang banget menghafalnya. Kalaupun toh kita ingat, begitu buka sekali ingat lagi nanti. Kenapa? Karena isinya cerita. Kenapa? Karena cerita itu ada alurnya. Lah enaknya belajar sejarah itu ada alur ceritanya. Itu sangat membantu kita untuk belajar. Ya, maka saya termasuk penyuka sejarah. Penyuka sejarah. Dan belajar sejarah itu belajar tentang nenek moyang kita. Jati diri kita. Ya, mengajarkan jati diri. Jadi kita itu siapa toh? Ya, belajar sejarah. Allahu a'lam. Begitu ya Pak? Dan juga yang menarik dari ilmu sejarah itu kalau boleh menambahkan Ustaz, bahwa sepertiga dari Quran itu kan juga sejarah Ustaz. Kisah sejarah. Yang Rasul pun dulu membaca sejarahnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, yang membuat seperti ketika Rasul mendapatkan ujian dakwah, beliau mampu melewatinya sama seperti pendahulunya. Betul. Oke, lanjut yang selanjutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz minta sarannya dan masukannya. Kita kan sekarang berada di akhir season ya, di mana maksiat tuh secara terang-terangan dipertontonkan, di mana perzinahan dipertontonkan, seperti tidak ada malu gitu kan. Bagi kami yang terutama yang belum menikah itu kan Ustaz, ujiannya sangat berat Ustaz. Lengah dikit pengen pacaran Ustaz. Lengah dikit pengen maksiat itu. Gimana caranya biar bisa tetap istiqomah gitu. Sedangkan kami ini lebih banyak sendirinya gitu daripada rame-ramenya kan. Kalau sendiri itu kan anak muda itu kan rawan maksiat ya. Gimana tipsnya dan kebetulan nama saya juga Zaid, semoga mohon doanya semoga bisa sama seperti Zaid yang diceritakan. Ya, amin. Semoga Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Begini adik-adik, memang ketakwaan itu prinsip. Ya, prinsip itu sesuatu yang kita tanam di dalam hati kita. Dia tidak akan kita rubah apapun yang menimpa kita. Maka itu yang dipegang, bahwa ketika kita menjadi orang yang soleh, itu urusan kita dengan Allah. Itu bukan urusan kita dengan bapak kita, bukan urusan kita dengan anak kita, bukan urusan kita dengan suami atau istri kita, bukan urusan kita dengan teman akrab. Itu urusan kita dengan Allah. Tanamkan itu yang pertama. Ya. Yang kedua memang begini ya adik-adik sekalian. Kenapa kok kalau saya ngisi pengajian di beberapa tempat itu ketika memberikan nasihat, jangan berzina dan jangan minum khamr. Kenapa? Karena memang berzina itu sesuatu yang akan menciptakan cacat sepanjang hayat. Kalau bahasanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah,
Orang akan dipadamkan wajahnya besok di hadapan Allah, cahaya wajahnya. Kalau orang mencuri, dia bisa mengembalikan barang curian kepada pemiliknya, dia bertobat, selesai masalah. Orang membunuh orang lain, dia bisa membayar diat kalau keluarganya memaafkan. Atau kalau teman sudah dikisos, selesai. Tapi kalau orang berzina sedangkan dia tidak dihukum secara had di dalam Islam, kayak piye? Dia punya cacat sepanjang hayat. Jadi, kalau saya pernah menyampaikan itu, satu, akan ada rasa bersalah sepanjang hayat. Maka jangan pernah Anda memiliki rasa itu. Berat adik-adik. Anda akan memiliki rasa bersalah kepada pasangan hidup panjenengan, entah suami, entah istri. Sepanjang hayat. Apa enake? Setiap kali panjenengan melihat wajah istri panjenengan, Anda akan merasa bersalah. Setiap kali panjenengan melihat wajah suami panjenengan, Anda akan merasa bersalah. Setiap kali panjenengan melihat wajah anak-anak panjenengan, Anda akan merasa bersalah. Kayak enake apa? Setiap kali kita masuk rumah kita merasa bersalah. Ini saya sampaikan kenapa? Karena saya tuh pernah mendapatkan permintaan nasihat, saya pernah, ke saya tidak sih, saya pernah itu. Ada perempuan, dia suka berzina, dia kepengen berhenti dari perzinahan, tapi dia minta nasihat, yang nasihatnya itu tanpa ada embel-embel agama. Waduh, susah. Ya itu, saya ya, satu itu, pikirkan rasa bersalah yang akan tersimpan di kepala kita sampai kita mati. Di hati kita sampai kita mati. Jangan coba. Saya tidak membicarakan hukuman di akhirat. Di dunia, rasa bersalah, bayangkan. Setiap kali kita duduk dengan istri kita pegang tangan kita, itu ada perasaan bersalah pada istri kita. Kenapa? Mohon maaf. Dia pernah berzina dengan orang lain. Gak enak piye gue? Nggak enak, Mas. Ya. Atau kebalikannya, kalau ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki, kemudian ketika dia mencium tangan suaminya, dia punya perasaan bersalah sepanjang hayat. Kayak bahagia mau dia letakkan di mana? Ya. Maka jangan Mas, sekali lagi, apapun jangan berzina, kalaupun toh mohon maaf. Misalkan suatu saat ada orang yang dia menikah, betul-betul dia tidak nyaman dengan pasangan hidupnya. Jangan berzina, kalaupun toh berat, sudahlah minta cerai saja. Ya, daripada dia berzina dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, itu belum kalau dia ketahuan oleh keluarganya. Kalau dengan suami atau istrinya cerai, selesai cerai. Tapi kalau yang mengetahui anak-anaknya, dia akan menjadi musuh paling dibenci oleh anak-anaknya. Meskipun sang anak tidak mengungkapkan dalam bentuk sikap. Karena saya pernah dapat begitu adik-adik. Kalau yang ini kisahnya perempuan. Betapa bencinya dia dengan, saya lupa ya, waktu ibu atau bapaknya ya. Bencinya dia, tapi dia tahan, dia masih tinggal satu. Tapi kalau ditanya siapa yang paling dia benci, ibunya atau bapaknya itu. Karena dia tahu. Bayangkan, dia akan menjadi orang yang paling dibenci oleh anak-anaknya. Ngeri, Mas. Agak lain. Ini belum di akhirat loh ya. Jangan. Sudahlah. Kalaupun toh antum belum sanggup menikah, ya sudahlah. Jangan berzina, caranya jangan sampai berzina. Saya pernah dapat cerita, ini kalau ketiga, ini lelaki, beliau cerai dari istrinya karena mohon maaf, istrinya berselingkuh. Ya. Cara dia menghilangkan rasa sakitnya, kenapa? Karena itu kan nanti seiring dengan waktu ya. Semakin lama itu semakin rasa sakitnya semakin hilang. Apa yang dia kerjakan? Dia sibukkan dirinya untuk bekerja. Karena kalau tidak sibuk dia ingat lagi, dia tidak sibuk. Akhirnya dia sibuk, kadang pulang malam, bukan maksiat loh, bukan mabuk, bukan minuman keras, bukan. Sibuk bekerja, cari aktivitas banyak yang bermanfaat. Sehingga begitu sampai rumah itu langsung tepar, Mas. Bleksek turu langsung. Merasa mikir ke anak-anak itu, Mas. Kukur, ketap-ketip, biar jenengan Pak komen, Mas. Waduh, ketap-ketip ini apa ya? Mermelek. Ya mermelek ya bahasa Jawa ya nih. Sudahlah itu, habiskan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang bermanfaat itu kalau kita tekuni akan menghasilkan. Apa saja itu. Saya suka nulis saja nanti akan menghasilkan buku nanti. Ya,
Begitu. Wallahu alam. 3 itu Mas. Paling akhir apa? Sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Ulah cari kesibukan banyak lah. Misalkan panjenengan punya waktu luang sukanya nulis itu, banyak majalah-majalah Islam yang kepengen memiliki relawan untuk nulis makalah. Ya misalkan situs-situs Islam banyak. Misalkan panjenengan sukanya menulis. Sukanya olahraga udah lari aja lah Mas. Jam 12 siang enggak apa-apa, manfaatnya banyak orang menguruskan badan. Pokoknya olahraga, apalagi panjenengan hari ini di dalam rumah kan masih banyak tutor-tutor yang di dunia maya. Ya, begitu. Intinya ya banyak beraktivitas sesuatu yang bermanfaat. Yang paling akhir itu. Selain tadi jawaban 1, 2 itu. Begitu ya adik-adik. Ya memang pilihannya orang tidak menikah itu jalan keluarnya ya menikah. Atau kita carikan malam ini Ustaz? Bukan saya tapi Mas, saya tidak kenal. Murid saya itu sebagian besar di luar sana itu laki-laki. Saya ketemu sama akhwat-akhwat yang di sini Mas. Di luar sana murid saya ngaji wong lanang-lanang. Nggih, jago gelut. Gitu ya Mas. Ada yang lain? Masih ada waktu? Sampun, jam 9? Sampun, nggih, cekap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Faru telah memberikan banyak sekali kisah-kisah yang insya Allah akan menguatkan keimanan kita, sehingga kita benar-benar percaya bahwa qad aflahamal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Jadi itu adalah ayat yang kita pegang ya teman-teman ya, mulai malam ini dengan penguatan kisah-kisah yang tentunya nggak cuma itu, nanti kita bisa searching sendiri, mungkin nanti akan lewat di TikTok kita atau lewat di Reels kita, kisah-kisah yang bisa menguatkan keimanan kita, dan juga kisah-kisah tersebut bisa kita gunakan. Ya, kalau saya pribadi kita gunakan ketika kita lagi down, kita lagi futur, itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kembali kondisi keimanan kita. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada teman-teman semuanya, dan jangan bosan-bosan datang ke Teras Dakwah. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis teman-teman, semoga ilmu yang kita dapatkan berkah, dan sekali lagi semuanya adalah tujuannya adalah menguatkan keimanan kita sehingga nanti kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.